Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu kembali lagi dengan masih dengan bertemakan menjaga titipan Allah dengan baik ya. Dan tentunya masih dengan para jamaah dari Majelis Taklim Al-Ilmi Imam Bonjol ya. Baik, saya janjikan tadi kita akan bertanya lagi ya. Adakah yang mau bertanya di sesi ini? Oke, baik ya. Saya persilakan kepada Ibu yang di tengah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samsinar dari Majelis Al-Ilmi Imam Bonjol. Yang saya tanyakan, bagaimana kita menjaga ibadah kita di zaman modern sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Kita simpan dulu ya, kita berikan lagi satu kesempatan untuk yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya lagi? Oke, ya. Baik, saya persilakan ke Ibu yang di ujung lagi deh. Mohon izin Ibu Ketua, Ibu Sida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana caranya atau tips untuk menjaga titipan Allah? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa, pertanyaannya bagus-bagus nih Bu ya. Nah ini juga termasuk ada yang bagaimana sih untuk menjaga tips ya dari Allah ya. Baik, langsung dijawab oleh Ibu. Baik. Modernisasi yang ada ini, kalau kita tidak kuat fondasi iman kita, Masya Allah, kita hanyut di dalamnya. Kita hanyut. Kita jaga ibadah kita. Apalagi sekarang ini baru saja masjidnya dibuka. Pada awal-awal pandemi atau corona terjadi, itu sepi masjidnya. Tetapi ada hikmah di balik itu. Kita tidak pernah, mungkin kita sebagai perempuan tidak pernah, mungkin jarang, bukan tidak pernah, tapi jarang kita sholat berjamaah dengan suami, dengan anak-anak. Tapi di tengah-tengah pandemi, tengah-tengah corona, Masya Allah, hampir 5 waktu bahkan sunnah itu kita berdiri bersama suami kita, bersama anak laki-laki kita. Suami mendapat halangan, anak laki yang berdiri sebagai imam. Suami dan anak laki mungkin tidak ada di rumah, kita sebagai ibu berdiri sebagai imam. Kita rasakan kenikmatan itu. Maka ibadah kita di tengah-tengah modernisasi ini, kita patokannya cuma satu Bu. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah. Sesungguhnya hidupku, matiku, semuanya kuperuntukkan hanya untuk Allah. Nah, kalau kita sudah berjanji hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, semua yang kita nikmati ini semuanya karena Allah, maka subhanallah, modernisasi datang dengan perjanjian apapun, kesenangan apapun, kita tidak akan pernah tergiur melihatnya. Kita tetap komitmen, saya adalah orang beriman. Selesai. Nah, bagaimana tipsnya? Ini antara pertanyaan kedua dengan ketiganya ada kaitannya. Bagaimana tipsnya? Tips yang pertama tentunya innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini tips yang mahal, tetapi banyak orang yang tidak memahaminya. Ini tips yang sangat berharga, tetapi banyak orang yang tidak menangkap kesempatan ini. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka Allah akan pelihara dirinya dengan baik. Bahkan barang siapa yang mempermainkan salat, maka Allah pun akan tidak pernah menerima apa yang dia minta. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah istrinya, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya amal apa yang paling mahal di hadapan Allah? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amal yang paling mahal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang pertama, orang yang berdiri sholat tepat pada waktunya. Ini. Yang kedua, orang yang berdiri sholat semata-mata karena Allah,
bukan karena apa-apanya. Yang ketiga, orang yang berdiri salat memang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, sampai pada akhirnya pada saat dia sujud pun atau takbiratul ihram, datangnya diutus oleh Allah malaikat pencabut nyawa sekalipun sudah diridai oleh Allah. Dan orang yang berdiri salat tidak akan pernah mengingat di sekitarnya. Oleh karena itu kajian kita yang sudah-sudah saya pernah menyampaikan, pada saat kita berwudu, mulai dari 5 menit menjemput waktu sholat, zikir-zikir sudah kita laksanakan agar supaya ketetapan iman kita itu sudah mulai terjaga. Yang berikutnya adalah dekat dengan Al-Quran. Saya sering katakan bahwa dengan membaca Al-Quran kita tahu persis apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan. Dan dengan bagaimana kita menjaga salat, kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ibu-ibu, ya Pak Matia, banyak ini menyimpan sebuah kadang kita sedih, cuma 2 tempat yang kita tempat pelarian. Kalau tidak nangis di kamar mandi, nangisnya di tempat sajadah, di tempat sujud. 2 tempat ini yang menjadi tempat kita berdialog dengan Allah. Maka subhanallah, kita manfaatkan ini dengan baik, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu jamaah sekalian, tips yang ketiga adalah manfaatkan tengah malam itu kita berdialog dengan Allah, baik itu lail maupun salat sunat tahajud lainnya. Subhanallah, Allah datangkan malam, Allah gantikan siang, Allah hilangkan siang, datangkan malam. Silih berganti siang dan malam itu terpulang kepada makhluk Allah. Ibu yang melakukan kebaikan bukan untuk Allah, tetapi untuk diri ibu. Saya melakukan sebuah kejahatan bukan untuk Allah, tidak akan pernah merugikan Allah, tetapi pasti merugikan diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan kebaikan itu, apa yang saya lakukan kejahatan itu bukan merugikan dan menguntungkan Allah, itu terpulang kepada pribadi kita masing-masing. Dan tips yang terakhir adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan baik agar supaya minimal dalam 24 jam itu, terkadang mungkin suami kerjanya tempat lain, anak kerjanya tempat lain, dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita sendiri di rumah, Bu, apa gunanya? Dunia sekarang sudah canggih. Ini ibu bilang modern, bagaimana? Modern sekarang sudah canggih, Bu. Anak kita ada di Jepang, boleh kita video call. Tetapi dalam video call jangan buang atau sia-siakan waktu. Berikan nasihat yang indah kepada keluarga kita, membangun komunikasi yang baik. Karena suara ibu, nak, sholat nak, mungkin tidak akan terulang pada waktu sholat berikutnya. Sesudah ibu mengucapkan atau memberikan nasihat, nak, jaga sholat dengan baik, mungkin Allah utus malaikat untuk terakhir kalinya ibu bernapas. Maka bahasa ini akan mahal dan sangat berharga buat anak kita. Subhanallah. Ingat, Bu, jika Allah berkehendak, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menolaknya. Itu Pak Mat, mudah-mudahan bisa dicerna antara modernisasi dengan tips yang saya ungkapkan tadi. Insya Allah mari sama-sama kita jadikan ini sebagai sebuah nilai yang berharga di dalam keluarga kita. Dan insya Allah kalau kita jaga, kita jadikan ini sebagai tauladan keluarga kita, Masya Allah, saya pikir tembok yang tinggi, ya, tembok yang tinggi tidak akan pernah menghalangi cobaan atau ujian yang dari luar datang. Tetapi rumah yang terbuka tanpa ada temboknya, kalau kita sudah mapan dengan kekuatan iman dan takwa kita, itu insya Allah jauh lebih baik lagi. Demikian. Ya, baik ya, luar biasa. Ini sebuah penjelasan yang bukan hanya untuk di majelis ini, tapi juga untuk seluruh masyarakat. Pemirsa, ya, apalagi pemirsa yang menyaksikan di layar kaca ya. Insya Allah. Baik. Bahwa memang Allah itu tidak meminta yang banyak-banyak ya. Cukup manusia itu bersabar dan perbaiki sholat. Ya, dan ini juga sudah ada tambahan lagi bahwa memang tipsnya sebenarnya sangat mudah ya. Jaga sholat, dekat dengan Al-Quran, kemudian bangun tengah malam. Kita ini kan kebanyakan banyak yang tidur sampai pagi. Dan yang berikut adalah membangun komunikasi, pesan-pesan kepada keluarga yang hal-hal yang baik ya. Baik ya, luar biasa. Nanti kita akan break lagi ya. Siapkan pertanyaan yang menarik lagi. Nanti disampaikan di sesi berikut, masih tersisa satu segmen untuk kita bersama ya. Baik pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu akan kami lanjutkan, masih tersisa satu segmen untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
wabarakatuh.